Tapi setahu aku nih, aku pernah ngantar temenku untuk sampai ke Raina ya. Teman-teman Raina dia ya. Hai semuanya. Halo. Hai. Selamat datang di Ngopi Agribisnis, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Soal dunia pertanian modern dan bisnis di baliknya. Hari ini kita punya topik yang juicy banget. Juicy, daging, mantap banget ya. Betul, dan kita mau menghadirkan teman-teman kita yang sudah berpengalaman di bisnis, terutamanya tentang pembiayaan agribisnis. Di bidang apa tuh dia? Di bidang leasing. Boleh kita sapa dulu, ada siapa di sini? Halo, nama aku Uda. Hai. Siapa ya? Buat sambil mengenalin Kak Wildan dan Ya. juga Kak Abel. Bener banget. Gitu. Nah kira-kira nih dia kan kita belum kenal nih Salbia. Oh iya benar. Kita justru sebagai yang punya podcast ini ya kita sampai Iya. lupa nih teman-teman. Karena kita udah sering kan bertemu Udah dengan sering teman-teman Betul, kita, terutama di tentang pembiayaan ini ya. Iya betul. Halo, aku Raina. Halo, aku Salbia dan Raina di sini. Oke, jadi di sini aku sebagai emang karena kebetulan ini aku adalah seorang woman trainer ya, Iya, betul banget. nggak selebay itu juga sih. Cuman memang aku sebagai seorang pebisnis yang mau mulai startup nih Iya sebenarnya betul. di usaha pertanian nih, terutama di tentang di produknya itu adalah pupuk organik dan juga hasil pengolahan hasil panen. Mungkin seperti itu. Ya, dan kita di sini lagi belajar untuk bisa menjalankan bisnis itu Iya. biar bisa lancar gitu ya, Iya, biar iya. bisa sukses. Jadi sama-sama belajar dan Betul. juga biar tahu nih kira-kira cocoknya pembiayaan apa sih buat bisnis aku ini. Iya betul banget. Mungkin kita langsung aja Raina, kalau ada Langsung aja. penasaran kita langsung Oke. tanya-tanya aja. Nah, karena ini kan pas banget ya dengan kakak-kakak yang emang tadi udah di bidang leasing gitu Iya kan. betul. Nah, karena kebetulan nih bisnis aku ini tuh termasuk startup yang pasti modalnya kan terbatas nih kayak modalnya terbatas, terus juga ternyata investasi itu besar banget, terutama kan kalau untuk investasi di bidang agribisnis ya buat usaha-usaha yang pertanian itu lumayan besar nih investasinya. Nah, aku tuh butuh alat-alat itu kayak traktor, dryer, terus juga ada mesin pencaca gitu. Nah, dari itu semua tuh aku rasa dengan biaya aku yang terbatas tuh sulit gitu untuk aku memperoleh permodalan, terutama kalau dari aku sendiri gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari pandangan leasing tuh seperti apa sih? Kalau Oke, leasing? dari masalahnya umum banget ya Mira, Iya. masalah kamu. Oke, mungkin kalau cuma dengar kasar yang tadi doang nih, kita bisa nyaranin leasing ya. Iya. Leasing tuh Leasing bisa. sewa guna usaha yang biasanya udah sering banget dipakai sama pelaku bisnis, apalagi di sektor agribisnis. Tapi kira-kira worth it gak sih? Nih WD menurut lo? Sejujurnya kalau misalkan emang kepentingannya tadi di alat ya, alat produksi, leasing ini cocok banget gitu. Karena leasing kan secara apa ya? Dia penyewa alat gitu untuk produksi. Jadi Oke. nanti misalkan kamu leasing dengan perusahaan apa gitu. Jadi perusahaan itu tuh bisa minjemin alat produksinya ke kamu, tapi dengan apa ya, tergantung kontraknya kira-kira berapa lama dan juga besaran angsurannya itu berapa. Jadi sebenarnya secara simpelnya leasing tuh artinya kita nyewa ke leasing tersebut gitu. Tapi leasing ini biasanya jangka panjang. Terus juga di akhir masa sewanya nih bisa jadi kamu bisa apa ya, jadi pemilik alat tersebut ataupun alatnya ditarik lagi gitu. Jadi tergantung kontraknya. Benar. Menarik sih, menarik. Karena kan kalau aku nih sebagai misalnya seorang pembisnis ya, kalau misalkan kita ke bank itu kan bunganya besar banget ya. Aku malah takut tiba-tiba bangkrut gitu karena nggak bisa bayar bunga-bunga tersebut gitu kan. Atau mungkin aku selalu bilang apa kita nabung aja, cuma kalau nabung nanti yang ada usaha nggak jalan-jalan sampai full Iya, gitu iya. tabungannya buat bikin usaha. Nah, kira-kira kalau dia gimana nih tanggapannya sama? Kalau dari aku juga sih kepikiran kalau bank tadi kan selain harus apa sih bank ada apa namanya nanti dapat ada bunganya gede Iya, gitu kan, iya. tapi nggak kebayar karena kan nanti juga di awal kita harus apa ada namanya jaminan. Jaminan. Itu kan bisa aja mungkin jatuhnya disita gitu ya. Jadi gimana? betul sih. Lebih beresiko ya. Iya. Berarti kalau Ya. berarti kalau misalnya dari penjelasan tadi nih leasing ini berarti kayak modal, bukan modal sendiri gitu ya, tapi dipinjemin modalnya berupa alat-alat berarti kayak gitu. Nah, dan bayarnya itu
kayak sama aja sebenarnya kayak Cicil, nyicil, tapi iya. kita bentuknya barang, jadi udah bisa sambil mulai nih usahanya pakai barang tersebut, sama Betul, tinggal nanti betul. bayar cicilannya per apa tergantung kesepakatannya nanti. Iya, ini sih menarik banget ya karena kan jadinya kayak kita sistemnya tuh bakal jalan dulu gitu kan, maksudnya yang penting usaha jalan dulu nih, terus baru nanti kita sambil ngumpulin cash buat bayar kewajiban-kewajiban kita di masa sebagai pengusaha. Iya, intinya sebenarnya leasing juga disesuaikan sama kemampuan kamu gitu di bisnisnya. Gitu. Makanya penting banget buat diperhatiin cash flow-nya, Rai. Oke. Karena kalau enggak, gimana nanti misalnya udah nyicil, udah nyicil misalnya udah berapa kali nyicil, tiba-tiba di periode selanjutnya nggak bisa lanjut bayar. Iya, benar sih. Gimana dong? Semua digedor-gedor. Lebih ngeri ya, lebih ngeri ya Kalau kalau enggak ya, alatnya diambil lagi. jadi nggak bisa Nggak jalan bisa usaha. lanjut. Harusnya stop, wah anjir sih. Uangnya udah keluar buat bayar Hmm. cicilan. Itulah pentingnya studi kelayanan usaha ya, studi kelayanan bisnis ya. Benar. Biar kita Iya. tahu nih lebih prefer yang mana kalau Tapi aku mau nanya deh, penasaran. Kan tadi kalau misalnya di sini tuh nyicil gitu ya. Tapi setahu aku nih, aku pernah nganter temenku tuh sampai temen lain lah ya. Temen temen ini yang lain Iya, punya sosial lain. motor gue ya. Iya, Banyak sosial temen temen yang lain lain. banget nih. Oke. Oke. Ya itu leasing ini kayaknya bisa ngasih grace period gitu ya. Dan setahu ada yang sampai 3 bulan. Jadi kita nggak langsung bayar di awal. Apakah itu benar? Benar. Betul. Itu ada banget yang kayak gitu dia. Kayak sebenarnya tergantung dari perusahaan yang nanti kalian datengin. Itu bisa dibaca lagi sebenarnya di terms and condition-nya. Cuma udah banyak banget perusahaan yang nerapin grace period yang tujuannya itu ya untuk mempermudah kita aja sih biar bisnis ya. apalagi untuk di agribisnis kayak biar efisien gitu kan. Jadi kayak yaudah jalan dulu dikasih grace period biar kamu yang gimana. Berarti cocok juga untuk yang usahanya kecil ataupun petani-petani kali ya bisa kayak gitu. Bener. Itu ada banyak banget contoh kasusnya ya. Perusahaan yang emang minjemin leasing gitu dan juga petaninya akhirnya bisa sukses dan punya alatnya mereka sendiri. Nah mungkin salah satu contoh kasusnya ya, mungkin aku ceritain aja. Jadi ada di Yogyakarta itu tuh Adira Finance. Pas tahun 2015 itu tuh mereka memberikan program buat petani-petani kecil ya di Yogyakarta. Program ini tuh sebenarnya simpel ya. Jadi mereka adain program yang petani bisa membeli traktor ke mereka. Oke. Nah, terus juga sistemnya ini cicilan kayak misalkan kita biasa beli barang elektronik kayak HP ini. Mobil. Kan saya nggak nyicil, alhamdulillah. Alhamdulillah motor ya. Iya. Kalau motor gimana tuh? Motor, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Nah, balik lagi. Jadi sistemnya itu juga cicilan dan memang angsurannya ya kalau nggak salah lumayan kecil lah. Dan traktor ini itu juga kisaran ditawarin sama Adira tuh 13 juta sampai 20 juta. Nah, terus tujuan dari program yang dibuat Adira ini tuh tidak lain tidak bukan ya buat meningkatin efisiensi dari petani tersebut gitu. Dari yang awalnya metode tradisional pertaniannya jadi ke Yang mesin benar. Yang lebih efisien. Traktor yang sebelumnya pakai Hewan apa? Hewan. Benar. Terus akhirnya jadi pakai traktor. Berarti leasing ini juga termasuk pembiayaan agribisnis yang inklusif gitu ya, bisa ke mana aja. Iya, Dari membantu kecil banget gitu ya sampai ke petani kecil. Dan kayaknya tuh kalau misalnya di contoh yang tadi, si petaninya juga bisa bayar cicilannya karena kan hasil pertaniannya jadi meningkat gitu Iya. ya. Iya, benar bantu gitu. Iya, oke. Oke, menarik. Iya, Sebenarnya ada contoh lain juga, cuma ini kayak kebalikan dari yang tadi. Misalkan Raina udah keburu beli alat nih, udah kebeli alat ABC. Nah tapi ternyata pas pengen mulai usaha malah nggak ada duitnya lagi. Oh gimana nih? Buntu tengah jalan Ada alatnya doang, nggak bisa dong. Iya, Ya kan? iya. Ada nih dari BFI Finance. Oke. Jadi mereka itu bisa ngebantu kamu dari kamu jual alat kamu yang tadi, karena nggak punya duit sama sekali nih, dijual alat yang tadi, habis dijual kan dapat uang nih, kamu jadi bisa dapat modal, bisa mulai bisnis. Nah tapi nggak punya alat, nah alat itu bisa kamu sewa lagi, jadi pas kamu udah jual kayak nggak sepenuhnya lepas gitu alatnya, kamu bisa sewa lagi, dan itu bisa ngebantu banget sih kayak kalau udah terlanjur nggak sengaja kayak gitu, itu tuh namanya sales leaseback dari BFI Finance. Berarti ini menarik banget dari apa yang tadi Kak Wildan sampaikan, dari Kak Abel sampaikan tuh
menarik banget sih biar kayak perusahaan-perusahaan yang menyediakan leasing tuh berarti sangat membantu ya model petani kecil, misalnya kayak aku juga mungkin yang ibaratnya udah punya model juga tapi terbatas tuh juga sangat-sangat menolong loh dia. Berarti sebenarnya contoh tadi itu hanya sebagian kecil gitu dari masih banyak banget. Oke, Banyak kan gak cukup. Banyak kali ya itu aja kalian contohnya lain-lainnya bisa kita cari dan biar kita tuh lebih aware juga dengan tren sekarang tuh seperti apa, karena setahu aku nih udah banyak startup agritech yang sekarang juga kerjasama sama fintech leasing, jadi lebih mudah dan digital prosesnya gitu. Apakah kebenaran? Benar banget. Iya. Udah banyak karena tujuannya itu efisiensi dia, karena kayak biar cepet aja gitu loh. Jadi kayak fintech jadi apa online kan sekarang kayak gitu kan. Gratis gadget segede ini aja ya, gitu. jadi bisa. Nah, berarti kan dari segala kemudahan tadi terus banyak juga yang berhasil gitu kan. Kira-kira ada nggak resiko-resiko dari leasing ini, atau mungkin bisa jadi ada gagal bayar itu kayak gimana kira-kira? Pasti ada sih Rai, kayak setiap option itu pasti ada resikonya. Kayak tadi kalau bank kalau nggak bisa bayar diapain berarti sedikit Itu sangat resiko besar ya. Leasing itu juga ada resikonya. Leasing juga ada resikonya. Misalkan tadi nih kayak tadi nggak bisa bayar itu barangnya bisa ditarik lagi. Jadi ya rugi dong. Ada istilah itu tadi. Ditarik leasing. Saya normalnya yang open trader tapi ditarik leasing. Jadi kan reputasi pribadi, nanti reputasi bisnis juga ujung-ujungnya. Jadi kalau gagal bayar, alatnya itu diambil lagi, ya kamu rugi dong kayak. Ya nggak bisa lanjut usaha, udah kamu nyicil banyak-banyak. Jadi rugi dari segala arah ya kalau kayak gitu. Jadi emang perlu kamu juga harus bikin ini sih perhitungan buat proyeksi nanti cash flow-nya tuh kayak gimana biar pas kamu tuh siap biar bisa bayar apa ya angsuran tiap bulannya ataupun tiap periodenya. Emang harus diperhitungkan dari Ya, awal ya benar. sebelum mulai bisnis itu berarti. Jangan sampai kepleset. Kalau kepleset nggak bisa bayar. Iya. Kalau dia bisa bangkit lagi juga ya dari bisnisnya ya nggak sih? Yang susah itu. Jadi yang leasing ini untuk alternatif kalau misalnya nggak punya modal, nggak punya modal uang, kita bisa pakai nih modal alat tapi kita juga bayarnya nyicil gitu ya, jadi meringankan gitu ya. Tapi tetap harus diperhatikan tadi mengenai cash flow-nya tadi biar kita ya itu ya tadi beberapa apa jatuh disita segala macam. Ini kayak penting banget cash flow ya. Iya, itu penting banget. Cash flow. Terus juga leasing ini juga perlu diperhatiin nih karena ada plusnya buat yang apa ya yang minjem leasing alat produksinya gitu. Misalkan kamu minjem nih leasing alat produksi, itu nanti dari leasingnya apa ya bisa jadi akan ada bantuan dari maintenance-nya, pertaniannya, terus juga servis alatnya kita nggak perlu khawatir lagi. Oh jadi udah maintenance dari Bisa diambil sama mereka gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu ribet gimana nih cara perawatan alat ininya, kita perlu keluar biaya lagi gitu. Sedangkan kita juga keluarin biaya untuk angsuran, jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Sebenarnya kalau biar ini oke banget ya, karena kita dapat alat, nggak perlu kasarnya nggak perlu merawat gitu kan, karena udah ada perawatannya sendiri dari pihak leasingnya. Karena sebenarnya itu alatnya punya mereka kali ya, jadi ya mereka kita tuh cuma nyewa gitu. Tapi tadi di awal sempat dimention katanya bisa alat itu di akhir untuk kita gitu. Nah itu gimana sih mekanismenya? Apakah kita tetap bayar sesuai dengan harga sewa? Apakah beda nih harganya? Gimana kalau misalkan kamu udah bayar nih, kamu misalkan leasingnya periodenya berapa lama ya? Misalkan 10 tahun, misalkan 10 tahun, kamu udah angsur 10 tahun, habis itu pas di akhir kayak kayaknya mending jadi punya sendiri deh gitu. Nah itu bisa dibayar ke perusahaan tersebut, bayarnya itu seharga nilai sisanya. Oke, berarti dihitung gitu dari umur si Umurnya, alatnya, sisanya tuh jadi berapa gitu. Iya benar banget. Berarti bisa aja harganya tuh lebih mahal sedikit dari biaya kita sewa. Iya benar. Tapi tetap tidak lebih mahal dari kalau saya beli langsung. Iya, kalau di baru mahal banget. Tapi itu tetap worth it gitu kan ya. Worth it, karena kan di awal aja udah bisa langsung dipakai dulu, bayarnya cuma angsuran Ini doang. keuntungan banyak banget gitu dari leasing ini. Nah tapi nih kayak aku nih semakin tercerahkan gitu untuk ikut leasing kan. Nah kira-kira apa tuh yang harus disiapin kalau aku pengen itu leasing? Yang perlu disiapin itu sebenarnya simpel banget nih teman-teman. Ini buat viewers juga ya. Iya, kita asik banget nih dari ngobrolnya. Jangan lupa dicatat dicatat ya. Coba jadiin wallpaper ya. Oke, yang pertama kita tuh
perlu nyiapin proposal usaha. Nah, ini kan Oke. penting banget ya. Iya. Apa Itu aja tuh masalah isinya? mendeskripsikan bisnis kalian, Iya, seperti apa, dan model juga bisnisnya. model bisnisnya gitu. Oke. Terus yang kedua, tadi kita udah sempet singgung-singgung nih dari awal nih, banyak banget soal cash flow. Kita perlu hitung estimasi cash flow-nya gitu Iya. teman-teman. Kayak biar yang tadi kita bilang gitu, biar kalian bisa bayar angsuran tiap bulannya juga nggak berhenti gitu kan, agak nyelekit ya kalau berhenti ya. Iya. Nah, terus juga yang ketiga di apa ya? Kita juga perlu nyiapin kira-kira jenis alat apa aja sih yang kita butuhin secara detail. Misalkan yang paling kita butuhin traktor nih, Iya. tapi kita juga butuh yang lain, itu juga bisa kita cantumin. Tapi tergantung kondisi bisnisnya Prioritas. juga. Iya. Ya benar. Kita juga harus perlu nentuin skala prioritasnya, alat mana yang paling kita butuhin. Terus yang terakhir ini sih, pilih leasing yang memang secara umum tuh reputasinya lebih baik. Nah, karena dengan reputasinya lebih baik, artinya kita pun juga nggak akan kesusahan dan itu udah jadi terpercaya gitu. Kita nggak perlu khawatir lagi. Bener banget sama ini sih Rai, kayak kan tadi simple ya, kayak Simple, sangat apa yang mudah disiapin, gitu kira-kira. iya, disiapin itu simple banget, tapi harus teliti. Iya. Karena terms and condition-nya itu harus dibaca lagi. Karena kalau nggak teliti nanti gimana misalkan ternyata di terms and condition ada yang ngerugiin kamu, tapi udah keburu tanda tangan. Oke. Mau nuntut juga nggak bisa dong karena Iya, udah iya. ada tanda tangannya. Jadi perlu dibaca lagi baik-baik kayak tentang bunga, durasi, penalti, sama nanti kalau di akhir barangnya jadi kepemilikan siapa, Oke, itu nanti iya. ada ketentuan di situ, itu harus dibaca baik-baik banget. Oke, berarti karena leasing ini alat, berarti kita harus benar-benar nentuin gitu ya alat mana yang benar-benar vital untuk produksi Iya. usaha kita, sehingga nantinya kita tuh enggak semua melisingkan Iya. Ya mungkin usahanya alatnya. dari utang Iya. nyicil-nyicil Iya, juga. dan kayaknya enggak kecil juga kan Iya. Iya, takutnya benar. Ini startup kan. Nah, mungkin nih teman-teman viewers tadi ya, teman viewers, terus aku juga yang emang punya langsung ada case bisnisnya gini tuh, kira-kira bisa dong pastikan hubungi kakak mungkin nanti kalau misalkan kita mau mulai leasing gitu kan, buat jadi tahu nih kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang kredibel gitu kan, yang kita Yes. percaya buat Kita ada sih ya rekomendasi. Banyak. Bisa. Banyak Ini nanti bisa di calling-calling Iya. aja ya. Soalnya kalau di sini nanti harus masuk sponsor. Iya, Iya. Kita belum ada Iya, sponsor. sedang. Belum masuk ya. Belum masuk. Kalau di sini ada yang mau Iya. hubungi aja. Iya, calling-calling. Calling. Jangan disebutin di sini. Oke. Nah, tapi nih ya, karena tadi tuh kan kita udah ngomongin seputar leasing secara teori gitu, udah dikasih juga studi kasusnya nih. Nah, karena dari aku pribadi, ini aku mau ngasih pandangan khusus sebagai orang yang baru tahu leasing juga gitu ya, biaya. Yang itu bener-bener apa ya, ibaratnya leasing tuh bener-bener bisa nge-cover gitu apa Iya. yang harga itu yang besar-besar gitu. Jadi Iya, kayak bener-bener. biaya-biaya yang besar itu bisa di-cover dengan kita leasing tanpa lagi-lagi tanpa perlu maintenance alatnya Iya, itu. iya. Nah, Iya. itu sih kayak jadi kalau barangnya rusak, kamu bisa tinggal bilang ke perusahaannya Iya. kayak, rusak nih kayak gitu. Nanti datang ke Enak kan? Enak kan Rai? Ya, dengan konteks kepemilikan kan berarti kita ya udah kita kepemilikan masih punya perusahaan leasing Iya. ya, tapi emang kita mencicil itu ya karena kita kan menyewa gitu kan. Bahkan bisa dibeli juga. Iya, Oh, di akhir, iya, iya, iya. di akhir. Bisa dibeli di Harganya akhir juga. dengan nilai sisa doang. Iya, dan Yes. harganya lebih miring gitu ya, jarang Iya. lebih miring. Dan sebenarnya perlu kita highlight di sini sebagai mahasiswa agribisnis nih, leasing juga sebagai salah satu alternatif pembiayaan agribisnis yang inklusif gitu ya tadi, karena menyasar juga petani-petani kecil yang Benar. dia bisa dapat kesempatan untuk merasakan teknologi yang lebih modern dan meningkatkan efisiensi pertanian. Yang mungkin itu sih yang concern aku juga sebagai anak agribisnis gitu ya di Iya, sini. Jadi jangan takut buat mulai sih. Setelah setelah kita ngobrol bareng-bareng diskusi kayak gini, berarti untuk para viewers yang emang mau mulai startup bisnis kecil-kecilan pun gak perlu takut sih, karena Iya. banyak alternatif pembiayaannya itu loh. Jadi kayak Hmm. kalian tinggal pilih yang sesuai dengan kalian yang kalian mau. Mungkin seperti itu Iya, dia dan- kalau buat bisnis gitu. Ya, dan buat teman-teman yang bercita-cita jadi petani Gen Z juga Iya, itu Gen bisa Z. banget Iya. memanfaatkan pembiayaan leasing ini sebagai yang mensupport gitu ya untuk pendanaan dari pelaksanaan pertanian kalian gitu kayak Iya. alat-alatnya tadi, traktornya tadi. Jadi nggak harus pakai sapi, nggak harus pakai Iya. nggak harus Gak kalian usah sendiri. ya. Iya. Jadi udah bisa mulai jadi petani. Iya betul, jadi kayak lebih keren. Gak ada gitu. alasan untuk menolak jadi petani. Iya, Ya, itu udah juga. banyak Modern. banget Tadi modern, modern, iya, iya. iya, bener-bener masif terus juga efisien kan Iya. tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Abel tadi. Mungkin
ada closing statement Iya, nggak sebelum kali ya? kita tutup nih karena seru banget. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya. Jadi untuk viewers juga nih, kan kita tahu juga ya banyak banget apa ya macam-macam model pembiayaan, termasuk leasing ini. Jadi sebenarnya model pembiayaan itu diibaratkan sebagai alat ya, bukan tujuannya. Jadi Iya. leasing ini pun juga kita ibaratkan sebagai alat ya. Iya. Nah, apa ya? Kalau misalkan kita nggak memakai itu dengan tepat, kayak yang tadi kita sebut ya, Iya. bisa jadi Disebut lagi gagal. iya bukan jadi batu loncatan tapi batu kepleset kan tempat kepleset Batu Batu licin. jujur benar. Nah makanya kalau misalnya kita apa ya harus guna dengan tepat, pastinya butuh strategi juga yang tepat gitu. Iya. Sama bisnis kalian kira-kira cocoknya seperti apa ya leasing ini dipakainya untuk prioritas yang mana dulu Iya, kayak iya. gitu maupun model pembiayaan lain. Oke. Nah Jadi- gitu aja sih. Jadi nggak di semua model bisnis pastiin emang model bisnis kalian tuh cocok untuk Cocok, leasing. iya. Iya. Cocok jangan asal Cocok pakai kan. leasing nih ya. Iya, cocok Ini kan. harus take note berarti jangan Iya. langsung Jangan leasing asal, aja deh. Iya. Takutnya nyicil nggak bisa lagi. Iya, nggak bisa. Oke, mungkin kalau dari Kak Abil ya, Kak Abil ada Iya. statement nggak? Jangan takut buat mulai aja sih sebenarnya. Kayak Raina kan udah berani banget nih mau mulai bisnis apa tadi, pupuk organik ya? Iya, pupuk organik. Iya, terus mungkin di luar sana ada teman-teman yang pengen jadi petani Gen Z yang Iya, udah yes. disebutin tadi. Nggak usah takut berani Benar, mulai, benar. dan tapi itu perhitungannya tuh harus dilakukan secara bener-bener. Kalau enggak, Kepleset lagi ya. Jujur kita sebutin itu karena itu penting banget. Kita nggak mau Iya. teman-teman kita yang nonton ini terjebak gitu ya di Iya. masalah tersebut. Jadi kita Karena wanti-wanti. resiko paling besar di bisnis kan ya itu Iya, lah gagal, utang. Iya, pahit bangkrut. Pahit, gitu. Iya, daripada pinjol nggak jelas ya. Mendingan Wah. beli leasing, maksudnya kayak ya udah itu udah jelas ada alatnya gitu kan. Benar. Udah dikasih gitu. Jadi kita bisa langsung mulai. Dan aku juga terinspirasi banget nih kebetulan kayak tertarik dengan kopi kan, jadi kayak bisa deh jadi petani kopi. Iya, untuk- bener. iya Kayaknya alat-alatnya. join bisnis juga bisa Iya, nih dia iya, kalau emang alat dengan kaca dan ada segala leasing macamnya ini ya. gitu kayak pakai leasing kali ya. Oke. benar-benar diskusi kali itu benar-benar mencerahkan sih. Kayak Banget. kita mau kita mau memodalkan bisnis kita itu dengan seperti apa Iya. gitu kan ya. Oke. Dan semoga makin banyak anak muda di sini, kamu, Amin. iya, dan Amin, seperti amin. kita Kita saya kita termasuk semua ya, ya. kita semua di sini untuk masuk dunia agribisnis Betul. dan dengan cara-cara cerdas yang kayak gini dan gak bingung tentang pembiayaan mana yang harus dipakai. betul banget. Gak usah pusing, pasti ada jalannya. Iya, dan kita di sini akan selalu membersamai langkah Iya. kalian teman-teman. Iya, mungkin di episode-episode Selanjutnya ya, segitu aja. segitu aja mungkin dari kita. Iya, saya terima kasih. Iya, terima kasih kepada kepada Mas Yoga, kepada kepada Abel. Abel. Terima kasih. Sampai jumpa di episode ngopi agribisnis selanjutnya. Bye bye.